News Update Piala Dunia Qatar 2022. MJ Listeners, Piala Dunia 2022 finalnya akan mempertemukan Argentina dan Prancis yang merupakan juara bertahan Piala Dunia 2018. Jadwal final Piala Dunia 2022 Argentina versus Prancis akan berlangsung di Stadion Lusail, Qatar pada Minggu 18 Desember 2022 pukul 10 malam waktu Indonesia bagian Barat. Argentina melaju ke final Piala Dunia 2022 terlebih dahulu setelah mengalahkan Kroasia dengan skor 3-0 pada Rabu 14 Desember dini hari, dan 2 gol kemenangan Argentina didorong oleh Julian Alvarez dan tendangan penalti Lionel Messi. Adapun Prancis juga lolos ke final usai menang 2-0 atas Maroko berkat gol dari Theo Hernandez dan juga Radal Kolomwani. Lalu siapa yang akan menjadi juara di pagelaran Piala Dunia kedua-dua ajang 4 tahunan ini? Kita masih berhubung dengan pengamat sepak bola Roni Pangemanan. Bung Ropan, kita lanjutkan dialognya dengan partai puncak yang akan dilakukan nanti pada hari Minggu malam pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Ada Argentina di awal Piala Dunia 2022 dikejutkan dengan kekalahan atas Arab Saudi. Setelahnya justru mereka malah tidak pernah kalah dan selalu meningkat. Bung Ropan, tanggapannya bagaimana? Ya, sebetulnya kan kebangkitan buat Argentina setelah mereka kalah di Arab Saudi, kemudian mereka membaik terus, tidak terkalahkan ya. Memang ada satu adu penalti yang mereka lalui melawan Belanda. Itu saya pikir ini waktu lawan Belanda ini bisa tersisi Argentina ini, karena Belanda itu keluar dari tekanan setelah tertinggal 2-0 lawan Argentina dan mereka bisa menyamakan 2-2. Mestinya dalam adu penalti posisi motivasi tinggi dan semangat itu ada di Belanda, tapi ternyata Argentina bisa mengatasi itu dan bisa memenangkan pertandingan. Itu luar biasa. Nah, dari titik ini yang saya lihat mereka bagus ya, secara mental siap walaupun mereka dalam tekanan, dan mereka bisa sekarang sampai ke babak final setelah melewati laga yang lawan Kroasia, karena Kroasia mengalahkan mereka 4 tahun lalu di Rusia dengan 3-0 di fase grup, dan akhirnya mereka membalas dendam itu dengan menang 3-0 lawan Kroasia. Jadi kelihatan sekali bahwa mereka sangat siap untuk bisa meraih gelar juara dunia pada tahun ini dengan mempersembahkan terhadap Messi, dan Messi ingin melakukan yang terbaik juga di akhir karir dia untuk sebelum gantung sepatu ya, pada usia dia 35 tahun. Jadi inilah dasar-dasar ini yang membuat bahwa Argentina dalam motivasi atau tingkat percaya diri yang sangat tinggi di saat mereka akan menatap laga final menghadapi juara bertahan Prancis. Namun kan tidak mudah. Ya, boleh percaya diri besar, tetapi yang mereka lawan adalah juara bertahan. Prancis yang punya kedalaman skuad juga yang bagus. Prancis juga sedang berambisi untuk bisa menjadi juara secara back to back. Juara dunia dalam 2 kali Piala Dunia di era modern tidak bisa dilakukan oleh tim-tim lain. Ya, kalau dulu memang zaman ini belum Piala Dunia, masih dengan Piala Julia Rimet, waktu itu Julius Rimet, itu berhasil melakukan itu tahun 58 di Swedia dan 62 di Chili. Italia juga melakukan itu tahun 34 dan 38, tapi masuk setelah tahun 70 ke atas, udah nggak ada lagi tim yang bisa membuat back to back ya untuk bisa masuk. Kesempatan ini ada di Prancis bersama dengan pelatih mereka ini luar biasa di Deschamps. Pemain dia bawa 98 dan ya. Kemudian sebagai pelatih dia membawa juaranya di Rusia. Sekarang juga dia ingin melakukan itu. Kalau Deschamps bisa menempatkan itu juara secara back, dia akan terukir dalam sejarah. Tidak ada pemain atau pelatih yang secara sekaligus bisa membawa juara dunia dalam back ini. Hanya Didier Deschamps sebagai pelatih pertama di dunia, juga mantan pemain yang bisa menghadirkan Piala Dunia untuk Prancis. Dan setelah menjadi pelatih 2 kali bahkan berurutan menjadi juara, itu yang dikejar oleh Deschamps bersama dengan seluruh pemain. Dan pasti kita lihat kan akan menarik di sini. Dua-dua punya keinginan dengan target yang beda-beda. Satu back to back, satu ingin memberikan penghargaan terhadap Messi, ya kan? Dan ingin melakukan ini. Jadi inilah ramai dan final yang paling ideal yang terjadi adalah ini. Ujung-ujungnya yang terjadi di Qatar adalah 2 finalis yang semuanya punya tradisi kuat dalam Piala Dunia. Jadi sulit untuk merombak sebuah tradisi di mana mantan-mantan juara ini tidak bisa lolos ke final. Ternyata dua-dua ini kejutan demi kejutan terjadi di fase grup. Mau Jepang kalahin Jerman, Korea, macam-macam, Arab kalahin Argentina. Tapi tetap ketemunya itu lagi ya. Iya, bahkan kan Prancis pernah kalah lawan Tunisia kan di akhir grup, di Tunisian grup, walaupun mereka sudah lolos. Jadi semua tim ini yang final adalah tim yang pernah kalah sekali. Argentina pernah kalah lawan Arab, pertandingan pembukaan. Prancis, halo? Ya, halo. Betul? Ya, halo? Ya, halo, Bung Ropan, silakan. Ya, jadi ini 2 tim yang memang menarik karena satu pernah kalah lawan Arab di pertandingan pembukaan, dan satu kalah lawan Tunisia di fase grup, dan dua-duanya berlangsung di final kan. Jadi itu hal, dan akhirnya kan mereka yang punya tradisi aja
saya anggap bahwa masih punya kesempatan juara dunia baru nggak ada. Maroko dan Kroasia terhenti di semifinal. Jadi itu jadi membuat bahwa kalau laga final ini menjadi lebih spesial dengan rekor-rekor yang kita akan nantikan nantinya. Rekor-rekor Messi juga bisa muncul lagi di sini. Ya, walaupun dia sudah membuat rekor-rekor bagus sejauh ini, tapi dia yang saya pikir akan menjadi pemain yang akan jadi pusat perhatian di final nanti. Baik. Gitu, Mas. Kalau Messi, Bung Ropan, kita lihat juga sudah pernah mengemas 5 gol di Piala Dunia tahun ini, dan juga dia bersaing dengan Mbappe yang sama-sama mereka dari PSG juga. Apakah di final hari Minggu nanti Messi bisa menambah pundi golnya atau Mbappe yang justru lebih memiliki peluang lebih besar? Bung Ropan gimana melihatnya? Ya, bisa. Kalau dari peluang bisa aja ya Messi bisa menambah gol lagi. Mbappe ini tertantang karena keran gol dia ini seperti tersumbat dalam 2 pertandingan terakhir. Ya, melawan Inggris ketika menang 2-1, ya dia tidak membuat gol saat itu. Hanya ada Tchouaméni dan Olivier Giroud yang membuat gol. Melawan Maroko juga dia tidak membuat gol walaupun dia ada punya peran penting di dalam 2 gol Prancis ya. Tapi kan itu dibuat oleh Theo Hernandez dan pemain pengganti kan, Randal Kolo Muani yang bisa membuat gol. Jadi sekarang tertantang buat seorang Mbappe. Dia harus bisa membuat gol karena Messi pasti bisa membuat. Kalau ada penalti kan Messi yang ambil pasti. Ini yang kita akan lihat siapa yang bertarung nantinya untuk bisa menjadi pencetak gol terbanyak karena sama-sama dengan 5 gol. Nah, tapi yang harus kita lihat juga jangan melihat di Messi dan Mbappe, masih ada ancaman dari Olivier Giroud dan Julian Alvarez. Karena dua-duanya ini mencetak 4 gol, berarti hanya 1 gol di belakang Messi dan Mbappe. Nah, jadi kalau kita membuat gol di final karena memang penjagaan ketat terhadap 2 pemain ini, baik Messi maupun Mbappe. Yang nantinya akan keluar di sini adalah Julian Alvarez dan Olivier Giroud yang mungkin bisa membuat gol. Jadi bisa saja nantinya Giroud bisa membuat 2 gol atau Julian Alvarez bisa membuat 2 gol dan akhirnya keduanya bisa menjadi pencetak gol terbanyak di atas Messi dan Mbappe. Ini kan yang menarik. Ya, orang hanya selalu melihat wah ini persaingan antara Messi dan Mbappe nih, sama-sama 5 gol satu klub, tapi nggak tahu Julian Alvarez ini lagi bagus-bagusnya nih pemain Manchester City. Olivier Giroud kan ingin menutup juga karir, dia kan akan gantung sepatu nantinya, tidak lagi akan bermain untuk Prancis di Piala Dunia yang akan datang. Nah, jadi dia kan termotivasi juga untuk bisa membuat gol. Nah, dia bisa jadi menjadi pencetak gol terbanyak. Itulah yang kita akan tunggu, Febrian. Nah, kita juga tahu bahwa Messi sudah ikut Piala Dunia sejak tahun 2006, bahkan mengantarkan Argentina di tahun 2014 runner-up ya setelah dikalahkan oleh Jerman. Dan sekarang ini Messi kembali ke final untuk kedua kalinya. Apakah kali ini Messi akan menuntaskan pecat telur mengangkat trofi Piala Dunia sebelum gantung sepatu? Bagaimana, Bung Ropan? Ya, ini kan kesempatan terakhir. Mau tidak mau, dia harus bertarung habis-habisan. Sudah kesempatan terakhir dan sekarang ada di final. Lain halnya kalau itu belum di final. Sekarang sudah di final, sudah nggak ada lagi apa-apa. Targetnya harus juara bagi Argentina. Kalau untuk membuat yang terbaik bagi Messi, ya kan? Jadi Messi kapan lagi buat Messi sudah dia mundur sudah 35 tahun. Nah, saat inilah lawan Prancis, tapi kan Prancis dengan pelatih Didier Deschamps tidak akan bodoh untuk membiarkan Messi itu bebas berkeliaran. Pasti salah antara 2 gelandang bertahan mereka. Kemarin melawan Maroko tidak ada Adrien Rabiot, yang ganti adalah Fofana. Yang bermain bersama dengan Tchouaméni sebagai double pivot. Nah, sekarang kalau Adrien Rabiot ada, mungkin secara bergantian Tchouaméni dan Adrien Rabiot inilah yang bertugas untuk bisa menutup setiap pergerakan Messi. Ya, jadi itu yang mereka akan lakukan. Mereka tidak akan membiarkan Messi itu melakukan passing-passing. Ini akan menjadi hal yang blunder bagi Prancis kalau Messi itu bisa bebas. Karena bahaya dengan magic dari Messi ini kan sulit untuk diprediksi bola-bolanya tuh. Jadi pasti tahulah Deschamps bagaimana mengatasi Messi. Karena 4 tahun lalu mereka berdua ini pernah terlibat dalam pertandingan paling menarik di Piala Dunia Rusia. Ya, itu kenapa bilang paling menarik dan paling berkesan ya di antara semua pertandingan karena dua-duanya menghasilkan 7 gol. Hasil akhir 4-3 buat Prancis sebelum Prancis juara. Mereka ketemu dengan Messi dan kawan-kawan Argentina di babak 16 besar. Ya Prancis hajar mereka 4-3. Ini kan luar biasa pertandingan jual beli serangan yang oke. Mudah-mudahan apa yang terjadi 4 tahun lalu itu terulang lagi, tersaji dalam duel mereka di final. Jadi kalau ada 4-3 entah Argentina menang atau Prancis menang kan enak, ada 7 gol yang lahir. Wah, itu tanpa perlu ada perpanjangan waktu misalnya. Tapi skornya misalnya 3-2 atau 4-3. Menarik. Karena dua-dua tim punya filosofi bermain secara terbuka, bermain lebih menyerang, bermain lebih ofensif. Nah, itu menarik, bukan salah satu tim bermain sebagai pemain tim yang bertahan atau mengandalkan counter attack. Enggak. Ini 2 tim yang sama-sama punya skema permainan yang tipikal menyerang semua.
Karena skuadnya kan semua tipe menyerang semua. Prancis dengan Dembele, Mbappe, Oliver Giroud, Griezmann, kemudian dengan Argentina Messi, ada Alvarez, kan pemain-pemain bagus. Apalagi kalau Lautaro Martinez dimainkan, semua pemain-pemain bagus lah dengan tipikal menyerang yang oke ya. Gitu, jadi menjadi menarik final ini. Akan menjadi menarik ya. Kita ke Prancis juga, Bung Ropan, yang nampaknya ini sudah mematahkan kutukan pemenang juara akan tidak tampil bagus di Piala Dunia selanjutnya, karena juga Prancis sebenarnya sempat diragukan juga kan, mereka nggak bisa tampil maksimal karena Benzema, Pogba dan juga Kante ini tidak bisa memperkuat Lebus akibat cedera dan juga faktor non teknis yang juara sebelumnya tidak akan lolos. Ternyata justru ini 180 derajat ya, mereka bisa ada di final lagi, bahkan memiliki peluang back to back. Tanggapannya gimana, Bung Ropan? Ya, Prancis mengunci itu dengan 2 pertandingan pertama mereka langsung menang di grup mereka sebelum kalah lawan Tunisia. Jadi mereka sudah melepaskan kutukan itu sejak di fase grup. Ketika mereka mendapatkan 6 poin, mereka sudah lolos duluan, mereka lebih enjoy bermain. Walaupun pertandingan terakhir tidak menentukan lagi kalah, tapi kutukan itu sudah dilepas dari situ. Nah, soal nanti persoalan mereka ke final kan itu tinggal bagaimana mereka maintenance langkah mereka untuk secara stabil, konsisten untuk mereka lakukan di setiap pertandingan. Dan ini menggambarkan tim yang saya bilang sangat dewasa, sangat matang. Kalau tim yang tidak matang seperti Prancis, tidak mungkin mereka hadir di final. Hanya tim-tim yang punya kematangan dengan tingkat kedewasaan dalam permainan bola, baik dalam menyerang dan bertahan sama bagusnya, dalam membuild up serangan, dalam masa transisi permainan di lapangan. Itu yang membuat tim itu bisa ada di partai puncak. Ya, Prancis di samping Argentina. Kenapa Prancis sekarang menjadi sorotan? Karena mereka datang dengan tim yang tidak mengandalkan bergantung terhadap satu pemain. Oke, ada Mbappe. Tapi mereka sebenarnya kan sebelumnya punya Karim Benzema, peraih Ballon d'Or, pemain terbaik dari Real Madrid yang membawa juara Champions. Tapi Karim Benzema cedera, tidak bermain. Kemudian mereka kehilangan Christopher Kunku, pemain yang juga bagus disiapkan untuk tampil sebagai Rocky ya di Piala Dunia ini. Hilang itu. Pogba sebelumnya sudah nggak main. N'Golo Conte, ini kan 2 gelandang yang bersinar di 4 tahun lalu di Rusia. Artinya dengan kehilangan pemain ini kan banyak yang meragukan bahwa kekuatan Prancis terutama di lini tengah, lini paling krusial ini akan berpengaruh. Ternyata tidak. Ternyata tidak. Mereka punya pemain-pemain muda yang bagus. Tchouaméni, ini masih sangat muda. Bagus. Mereka punya pemain cadangan yang bisa siap ganti. Ada Camavinga, dua-dua bermain di Real Madrid. Fofana, Adrien Rabiot ternyata mampu mengisi kekosongan Pogba dan Conte dengan sangat bagus. Mereka juga kehilangan Matuidi yang sudah pergi ke Amerika bermain di sana. Matuidi kan ex 2018. Jadi kalau bisa melihat, inilah Prancis ya. Tidak bergantung kepada pemain kaget atau kalau satu cedera bahaya. Enggak. Mereka bagus ketika Mbappe tidak bisa membuat gol. Dan pensolir yang muncul pemain-pemain lain. Dan mereka masih bisa bagus. Ada Oliver Giroud yang bisa mengandalkan ini. Nah, itu saya pikir Prancis ini sangat dewasa sekali di dalam permainan mereka gitu. Kalau kita lihat juga baik Prancis ataupun Argentina dua-duanya sudah pernah menang 2 kali, artinya mereka sama-sama mengejar trofi ketiga untuk Piala Dunia. Skema yang akan diturunkan kira-kira gimana ya, Bu Rovan, ya, agar mereka benar-benar bisa mengangkat trofi di hari Minggu nanti? Prancis mungkin kalau bicara Prancis akan bermain dengan 4 back tetap. Mereka tidak akan main dengan 3 back, 4 flat di belakang, 2 gelandang bertahan, double pivot. Itu Tchouaméni dan mungkin Fofana atau Adrien Rabiot. Kalau Adrien Rabiot fit, bugar dia akan tampil. Kalau tidak Fofana. Dan materi ini akan sama ketika mereka mengalahkan Maroko, tidak akan berubah. Ya. Kemudian di tengah di garis lini serang itu ada Dembele bermain di sayap bersama dengan Mbappe, ditambah dengan Griezmann yang bermain secara bebas di belakang Oliver Giroud. Inilah starting 11 dari Prancis. Nah, kalau kita ke Argentina itu selalu bisa mengubah 1-2 pemain yang dikejutkan oleh Scaloni sebagai pelatih. Tapi tidak akan perubahan besar-besaran ketika mereka mengalahkan Kroasia. Hal yang sama yang akan tampilkan Scaloni. Messi di depan bersama Alvarez, ini pasti akan dipertahankan. Argentina akan bermain dengan skema 4-4-2. Ini yang bagus buat mereka. Kenapa 4-4-2? Karena mereka juga harus punya gelandang-gelandang yang bagus untuk bisa meredam kekuatan dari Prancis. Yang sangat baik dengan ada Dembele, kemudian ada Mbappe, Griezmann, terutama Griezmann, walaupun dia tidak banyak mencetak gol seperti yang 4 tahun lalu, tapi ini pemain kunci, pemain berbahaya. Setiap pertandingan selalu dimainkan. Starting 11 yang selalu dimanjakan oleh Deschamps. Pemain kunci ada dia. Nah, ini datu gelandang-gelandang Argentina, Rodrigo de Paul, Enzo Fernandez, Alexis McAllister, Leandro Paredes. Nah, ini 4 yang berdiri di belakang Messi dan Julian Alvarez. Di belakang juga pasti dia akan tampil selain Emiliano Martinez sebagai kiper,
mereka bisa akan ada kembalinya akunya. Kemarin ada akumulasi kartu, digantikan Tagliafico. Akunya akan balik lagi di bek kiri. Di kanan masih ada Molina. Nah, 2 bek Romero dan Otamendi. Ini udah pasti. Saya meyakini ini. Ini belakang sudah pasti. Gitu. Oke. Kalau melihat dari starting 11. Apakah artinya nanti akan ada jual beli serangan, Bung Ropan? Pasti. 2 tim dengan filosofi menyerang yang bagus, ya ofensif bermain terbuka, jual beli serangan. Dan lagi-lagi, sekali lagi, gol pembuka, gol pertama ini akan sangat menentukan langkah sebuah tim untuk menuju ke mimbar juara. Karena dalam posisi 2 tim yang sangat berimbang dalam permainan, gol pertama itu penting, sangat penting. Seperti yang dilakukan oleh Argentina terhadap Kroasia dengan penalti setelah mereka kesulitan untuk bermain di menit 34, baru Messi bisa memecahkan kebuntuan itu lewat penalti. Sama juga dengan Prancis, mencetak gol cepat lewat Fernandes, Theo, dan mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus. Jadi itu kuncinya di sini dan duel Argentina dan Prancis. Siapa bikin gol lebih dulu, dia punya potensi untuk bisa menjadi juara. Siapa Gitu. yang gol dulu, maka dia akan menjadi juara. Lalu masih yang menjadi menarik perhatian ini juga adalah terkait dengan ball position tentunya. Belum Abdul kalau belum kita bahas itu bagaimana Bung Ropan melihatnya? Ball position di sini kalau bisa dilihat ya itu beda-beda tipis sebenarnya ya. Ini mungkin sangat tipis ya antara kedua, mungkin 59-49 ini sangat tidak akan ada yang menyolok. Karena kan dua-dua ini kan bermain dengan sepak bola menyerang. Jadi ball position akan tipis entah Argentina entah Prancis, tapi dalam sepak bola sekarang ball position itu tidak menjadi sesuatu hal yang menjamin, Febrian. Tidak menjadi satu hal yang kalau unggul ball position, tidak ada. Karena banyak tim-tim yang unggul secara ball position itu akhirnya kalah. Yang dilihat kan di sebuah pertandingan hasil akhir. Hasil akhir, kita bisa melihat kan Kroasia unggul ball position telak lawan Argentina. Kalah juga dengan 3-0, ya kan? Maroko unggul ball position dikasih sama Prancis, kan agak aneh-aneh juga nih. Kalah juga. Justru Prancis dan Argentina yang sebenarnya ball position harus lebih bagus dibandingkan Maroko dan Kroasia, ternyata lebih memenangkan pertandingan, mereka di bawah dan kalah telak dalam ball position. Nah, jadi memang hal-hal ini tidak menentukan lagi di dalamnya. Hanya taktik, strategi dari pelatih yang menentukan di lapangan, begitu. Oke, Bung Ropan, artinya pemenang Piala Dunia nanti siapa nih? Kalau saya ke Prancis. Prancis. Ya, walaupun memang ya tetap kuat Argentina kan dengan Messi-nya kan tetap bagus. 2 tim ini siapapun yang juara sebenarnya layak sih, karena dua-dua sudah ada di puncak. Tapi kalau disuruh memilih, misalnya Febrian tanya, Bung, harus memilih siapa? Ya saya pilih Prancis, karena disuruh memilih. Iya, saya pilih Prancis. Ya gitu, untuk bisa menjadi juara. Soal skor memang sulit, karena 2 tim yang bagus. Mungkin skornya tipis, 2-1, 1-0 untuk Prancis. Gitu. Oke, berarti Prancis akan bisa lebih unggul. Back to back artinya ya, dibandingkan dengan hadiah untuk Messi, back to back itu lebih besar peluangnya berarti Bung Ropan ya? Menurut saya. Tapi kan sekali lagi kan, bukan berarti Argentina lemah, bukan dong. Iya kan? Ini bagus, dua-dua tim yang terbaik lah sudah ada di final. Baik, kita akan nantikan nanti di hari Minggu siapa yang akan menang, tentunya akan menjadi sejarah karena keduanya ini juga 2 kali menang dan apakah bisa membawa trofi ketiga untuk negara masing-masing. Terima kasih pengamat sepak bola Roni Pangamenan atau Bung Ropan sudah bergabung bersama kami. Kita akan saksikan bersama ya. Nanti hari Sabtu Minggu nobar nggak Bang? Di mana Bang nobarnya Bang? Ya, saya nobar di R66 Media bareng Helmi Yahya. Oke, mantap, siap. Sabtu Minggu. Setelah itu mungkin nanti bisa langsung bergabung lagi ya dengan MGN ya. Iya, aktu saja. Yang penting di Metro TV terus-terusan nih. Siap, mantap. Bung Ropan, terima kasih, salam sehat dan juga selamat kembali beraktivitas Bung Ropan. Ya, salam sehat. Ya.